Halo, selamat pagi anak ibu guru. Apa kabarnya hari ini? Nah, ibu guru selalu mendoakan kalian agar selalu tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap dalam keadaan semangat ya nak. Nah, untuk hari ini ibu guru akan menyampaikan materi kita, yaitu tema 5, subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran yang pertama ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita belajar ya nak. Jangan lupa ya, sebelum kita belajar harus berdoa terlebih dahulu ya nak. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Nah, jika kami salah, kami saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini adalah merupakan pengalaman baru untuk Dayu dan teman-teman. Nah, perhatikan gambar berikut ini nak. Ibu guru sedang mengajarkan anak-anak untuk menari dan mereka menari bersama-sama. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Nah, bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Anak ibu guru perhatikan ya. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dihasilkan dengan cara meniru pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun jika dihinggapi oleh kumbang. Nah, anak ibu guru, tumbuhan bergerak kemiring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tumbuhan yang di atas, coba lihat nak. Nada sekuntum bunga yang dihinggapi kumbang. Nah, ini berayun ke atas dan ke bawah. Nah, di sini juga ada pohon kelapa yang tertiup angin. Batang dan daunnya bergerak ke kanan dan juga ke kiri sesuai dengan hembusan angin. Nah, anak ibu guru, apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lainnya? Coba kalian sebutkan ya nak. Nah, yang berikut ini ada Benny dan teman-teman. Benny dan teman-teman mencoba gerakan tumbuhan. Nah, perhatikan ya gerakan Benny berikut ini. Pada gambar pertama, ini adalah gerakan tumbuhan rendah. Bisa dicontoh ya. Bisa tekuk lututnya ke arah depan, kemudian badan condongkan ke bawah. Kemudian pada gambar berikutnya, ini adalah gerakan tumbuhan tinggi. Badannya tegak berdiri, kemudian angkat kedua tangan ke atas. Nah, yang selanjutnya adalah gerakan pohon bertangkai lebar. Nah, kalian bisa berdiri tegak dan rentangkan tangan kanan kiri ke arah samping ya. Nah, itu adalah beberapa contoh gerakan tumbuhan. Nah, masih banyak ya nak gerakan-gerakan yang lainnya. Nah, perhatikan gambar yang ini lagi. Pada gambar yang pertama adalah gerakan tangkai berayun-ayun. Nah, gerakannya adalah seperti ini. Angkat bahu dengan lengan yang sejajar. Lalu jari dan tangannya bisa diayun-ayunkan ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk selanjutnya adalah gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin.
Bisa berdiri tegak, lalu tangan keduanya diangkat. Gerakan keduanya, tangan kanan keduanya diayunkan ke kiri dan ke kanan. Nah, gerakan yang selanjutnya adalah gerakan yang menguncup. Lihat ya nak, gerakan menguncup bisa dilakukan dengan cara angkat kedua bahu, dekatkan dengan kepala ya. Lalu condongkan leher ke arah badan. Sehingga gerakannya seperti berikut ini ya nak. Nah, ini adalah contoh gerakan-gerakan tumbuhan. Bisa nanti dipraktekkan bersama teman, bersama kakak atau ayah dan ibu di rumah ya. Nah, ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan yang lain yang kamu ketahui nak? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu. Nah, kalian bisa melakukan gerakan-gerakan yang lainnya ya. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba melakukan gerakan pohon kelapa. Nah, anak ibu, apakah yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman? Nah, iya, mereka sedang melakukan gerakan tanaman. Nah, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Seperti wacana yang tadi sudah Ibu Dana bacakan, bahwa Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Lalu apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, "Maaf ya Edo, aku tidak sengaja." Dan mengapa Udin berkata demikian? Udin berminta maaf kepada Edo karena telah menyenggol bahu Edo dengan tidak sengaja. Nah, lalu bagaimana dengan sikap Edo? Sikap Edo adalah memaafkan Udin sambil tersenyum, lalu mereka bermain bersama kembali. Nah, begitu ya nak. Jika kalian melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf. Dan kalian harus juga memaafkan apabila ada temanmu yang telah melakukan kesalahan. Sehingga kalian bisa bermain tetap bersama ya, dengan senang dan menyenangkan. Nah, anak ibu, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Nah, bersama seorang temanmu, coba diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nah, pada gambar pertama ini, di sini ada Lani yang tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus Lani lakukan? Lani berkata, "Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja. Apa kakimu sakit?" Nah, kemudian pada gambar kedua, ada Udin yang terburu-buru dan tidak sengaja menabrak Siti, sehingga buku-buku Siti berserakan jatuh ke lantai. Nah, apa yang harus dikatakan oleh Udin? Udin berkata, "Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan ya." Nah, selanjutnya pada gambar berikut ini ada Edo yang sedang berjalan dan tidak sengaja menyenggol Udin, sehingga minuman Udin tumpah. Nah, apa yang harus Edo lakukan? Edo berkata, "Maafkan aku Udin, aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah itu." Nah, anak ibu, itu adalah beberapa contoh kejadian yang secara tidak sengaja dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Jangan lupa ya, jika kita telah melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Dan juga kita harus membantu teman kita tersebut ya. Nah, sekarang ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan
bila mengalami peristiwa berikut ini. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Di sini akan Ibu Guru beri contoh. Yang harus kalian tuliskan adalah, mohon maaf, aku tak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Nah, untuk yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Nah, kalian bisa tuliskan, mohon maaf ya, aku tidak sengaja menyenggolmu. Peristiwa yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Nah, kalian bisa tuliskan, mohon maaf, aku tidak sengaja menabrakmu. Nah, untuk peristiwa yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Kamu bisa tuliskan ya nak, mohon maaf, aku lupa mengembalikan bukumu. Kemudian, untuk peristiwa yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, kalian bisa tuliskan, mohon maaf, aku tidak melihat ada barang yang tergeletak di lantai. Nah, anak ibu, itu adalah beberapa peristiwa yang harus kalian tuliskan, apa yang harus kalian katakan bila mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, tuliskan nanti di buku catatanmu masing-masing ya. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin lalu minta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Nah, anak ibu, jika kalian telah berbuat salah kepada teman, kalian harus minta maaf ya, seperti Edo dan Udin. Dengan begitu, masalah yang seperti itu akan segera terselesaikan. Nah, di sini Siti jadi teringat akan kejadian minggu yang lalu yang telah dialami. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah karena terkena sirup. Kemudian Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya menjadi kotor. Ibu pun menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, anak ibu, bagaimana menurutmu sikap Dayu? Di sini Dayu telah melakukan kesalahan, tapi kemudian Dayu pulang begitu saja. Itu adalah contoh sikap yang tidak terpuji. Kalian tidak boleh menirunya ya nak. Nah, apa yang harusnya Dayu lakukan ya nak? Iya, benar. Seharusnya Dayu meminta maaf kemudian membantu Siti untuk membersihkan meja dan juga bonekanya. Nah, kemudian jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Iya, pasti perasaan kalian akan sedih ya nak. Nah, kemudian apa yang akan kamu lakukan nak? Kamu bisa melakukan apa yang Siti lakukan ya, yaitu meminta bantuan ibu untuk membersihkan boneka yang telah basah yang kena sirup. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Nah, akan tetapi perlu kamu ingat ada hal yang boleh dan tak boleh dilakukan. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang akan dirugikan. Nah, anak ibu, jadi harus ingat ya, saat bermain kalian harus menaati aturan yang berlaku agar permainan tetap menyenangkan. Sekarang coba beri tanda checklist atau centang pada gambar dia kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Nah, perhatikan berikut ini. Pada gambar pertama, ada Edo sedang mengerjakan PR sendirian. Kemudian, pada gambar kedua, ada Edo yang sedang bertamu ke rumah teman.
Lalu gambar ketiga, Dayu sedang membuatkan ayah minum. Dan gambar keempat, Udin meminjamkan buku teman. Nah, anak ibu, coba beri tanda checklist. Manakah kegiatan di rumah berikut ini yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Nah, bisa dituliskan nanti di buku ya, Nak.